Orang kalau masih percaya kepada Balawi cucu Nabi, jiwanya akan merana. Sekarang ini yang ikut-ikut masih Mukibin, itu jiwanya merana. Dia manusia, tapi sepertinya dia tidak merdeka seperti manusia lainnya. Dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Segaf, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Nah ini dari mana itu ajaran itu? Derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil. Dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini kiai di pondok pesantren di Tangerang. Dia kalau ada tamu, kan orangnya namanya kiai, ada tamu itu dihormati. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Kabib ini masuk. Ya, so ngomong begana begini. Minta duit. Masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop, ini laptop sama HP hilang ke Nur Samad. Wah, HP saya sama laptop kemana? Enggak ada, dari tadi enggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat, ya benar dia orangnya yang nyuri itu HP dengan laptop. Ini yang terjadi. Ini sebelum bab nasab ini ya ini. Alhamdulillah setelah bab nasab ini menyebar ke seantero Nusantara, orang-orang yang dari Balawi yang dawir-dawir begini ini sudah tidak mendapat tempat. Sekarang siapa kiai-kiai kita sudah paham. Dia nakut-nakutin dengan kualat, enggak takut sekarang kiainya. Karena dia memang lebih mulia. Lah orang berilmu itu kemuliaannya nas Kiai Suparman, jangan takut. Orang berilmu itu kemuliaannya dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Al-Hadis. Sedang keturunan Nabi tidak ada nas Al-Qurannya, tidak ada nas hadisnya. Ini walaupun yang sahih, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang sahih saja, keturunan Nabi yang sahih, kewajiban mencintainya itu tidak dinas dalam Al-Quran, tidak dinas dalam Al-Hadis. Adanya dalam qaul ulama, seperti Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab-kitab tasawufnya. Tapi kalau kita cari dalilnya, di mana iya Syekh Abdul Wahab Asy'arani istidlalnya, ayatnya mana, hadisnya mana, tidak ada mustanadnya, tidak ada sandarannya. Tapi kalau ulama, kemuliaan ulama dinas oleh Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu dinas oleh Al-Quran kemuliaan daripada orang berilmu. Maka orang berilmu takut kewalat sama Kabib, ilmunya, kitabnya diborongin aja ke tukang loa. Dia yang harus kewalat kepada kiai, dia yang harus kewalat kepada santri. Kenapa? Ya santri tahu sendiri Kiai Haris. Walaupun Kiai Haris tadi cerita diserneni melulu sama kiai, lah memang kiai begitu.
Kiai itu memang begitu, kadang marah melulu kiai itu. Saya punya guru itu tukang marah banyak, yang tidak pernah marah juga banyak. Saya mondok di banyak pondok. Ini Kiai Mustafa ini teman satu pondok di Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kiainya marah melulu. Kiainya marah melulu. Mondoknya sama Abuya Dimyati dengan Abuya Suhaimi dari Kronjo, Tangerang. Tiga-tiganya tukang marah semua. Murid daripada Syekh Thohir Pelamunan. Jadi Syekh Thohir Pelamunan punya murid Abuya Dimyati, Abuya Hasuri, Abuya Suhaimi. Bikin pondok tiga-tiganya itu kalau sudah marah ya begitu. Tapi dimarahin kiai barokah. Alhamdulillah. Saya pernah di setan-setan di babi-babi itu di pondok sama Abayai Hasuri. Barokah. Setan barokah, alhamdulillah. Ya salah kita orang dimarahin itu karena beliau ingin kita belajar yang benar. Ingin kita khairan minhu, lebih baik dari beliau. Setiap guru menginginkan santrinya lebih baik daripada gurunya. Itu ciri-ciri daripada keikhlasan. Maka saya aneh itu kepada kiai yang ketika santrinya membaca kitab-kitab nasab, kemudian menyimpulkan Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia malah marah. Katanya siapa saja yang membatalkan Ba'lawi ikut kepada Imaduddin Usman dari Banten, maka tidak barokah. Waduh, ini apa namanya ini bukan ajaran dari para ulama. Ajaran ulama itu ajaran ulul albab. Ulul albab itu Yai Haris. Kalau Yai Haris aman, kiainya sama. Kiainya luar biasa sampai datang kemari. Ulul albab itu alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pendapat boleh banyak, tapi yang diikuti hanya yang terbaik. Apa yang terbaik? Lahu dalil, pendapat yang ada dalilnya. Coba Yai Haris, ini mantan Mukhibin se-Lampung Tengah, ini presidennya Yai Haris. Sekarang Yai Haris ketika sudah merdeka, tadinya abdun ini. Orang kalau masih percaya kepada Ba'lawi cucu Nabi, jiwanya akan merana. Sekarang ini yang ikut-ikut masih Mukhibin, itu jiwanya merana. Dia manusia, tapi sepertinya dia tidak merdeka seperti manusia lainnya. Dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Segaf, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Nah ini dari mana itu ajaran itu? Tidak ada ajarannya apa? Bahwa santri-santri kalau kamu sudah pinter, jangan merasa kamu lebih mulia dari Habib. Enggak ada ajarannya. Tidak ada ajaran dalam Islam manusia lebih mulia dari orang lain berdasarkan karena keturunan. Tidak ada. Bu, tidak ada manusia lebih mulia dari orang lain berdasar keturunan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nih dari kiai-kiai ini, salat rawatibnya kan ada yang qabliyah asar 2 rakaat, ada yang 4. Nah yang 4 ini yang akram,
karena dia lebih banyak pekerjaannya. Kalau misalnya ada yang tahajud 3 rakaat dengan witir, ada lagi yang tahajud 100 rakaat. Kan gak ada yang tahu ini. Yang sholat tahajud 3 rakaat nggak ngomong-ngomong sama orang, yang tahajud 100 rakaat juga nggak ngomong-ngomong, tapi yang tahu itu kan Allah. Yang tahu semuanya Allah. Maka siapa yang lebih mulia di dalam pandangan Allah? Orang yang tahajudnya 100 rakaat. Kenapa? Karena aksaruhum amalan, lebih banyak amalnya. Siapa orang yang amalnya lebih banyak, maka sawabnya juga aksar, sawabnya lebih banyak juga. Nah, sekarang ini kita sedang memerdekakan PWI ini, Kiai Haris, Lampung Tengah bagian timur. Kita sedang memerdekakan orang-orang yang masih jadi budak. Nah, sama budak itu jangan keras. Bil mau'idotil hasanah. Kalau ada yang mau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Saya itu kalau berdebat dengan orang, ya tidak pernah marah-marah. Pernah sekali dengan Gus Fahrur. Gus Fahrur yang ketua PBNU itu. Karena apa? Udah kesel itu. Namanya manusia, kesabaran itu kan ada batasnya. Wah, langsung dimarahin itu kita berdua. Katanya orang-orang NU debat di depan orang, marah-marahan begitu. Ya itu sendiri tudulan. Ya kalau ketemu di PBNU mah ya biasa. Ya salam-salaman. Itu mah karena lagi kesel aja. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ini agak ngeliang ini Kiai. Dari Banten datang jam 4, langsung sebentar di hotelan di Bandar Lampung dengan Kiai Suparman, langsung ke sini. Lumayan juga 2 jam ya, 2 jam ke sini. Insya Allah kita akan sampai subuh sambil nungguin hujan ini berhenti. Siap? Sebenarnya sekarang ini ya Parman, saya senangnya dialog. Nah kalau dialog kan siapa tahu ada Habib yang datang, dia ingin apa juga mengetahui atau ingin bertanya tentang dalil-dalilnya. Karena semua dalil-dalil sekarang, framing-framing yang ada di media itu tidak ada dalilnya lagi. Saya kalau misalnya masih ada yang dirasa bahwa ini masih ada dalil, itu saya menulis. Tapi ini hanya framing-framing saja. Ada Roma Irama nangis sama Habib di framing, Roma Irama tobat. Roma Irama itu memang beliau itu wataknya begitu, itu watak orang Banten. Beliau ini kan masih keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Orangnya kalau ditantang galak, tapi kalau dilembutin nangis. Itu ciri-ciri keturunan Sultan Banten. Jadi kalau ditantang-tantang ya makin galak. Tapi kalau misalnya tersentuh hatinya, jangankan lagi masalah yang besar, masalah kecil aja ngobrol begini ini bisa nangis kalau orang Banten. Ini kalau umpamanya lebaran itu ya enggak salah-salah banget rasanya kemarin, tapi nangis semua kalau kita salaman itu sama keluarga. Ada sepupu saya kalau jadi imam ngegerung-gerung. Kalau ngobrol tersentuh sedikit ngobrol langsung nangis. Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu. Dia diundang oleh LDNU. Dia tidak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah
bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah ternyata Habibnya nggak marah. Kan Rhoma Irama itu setelah beliau ngundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Rhoma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para Habib-Habib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah, ketika ada Habib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Bang Haji Rhoma Irama terharu nangis karena beliau, saya kan pernah beberapa kali ngobrol. Ya kadang-kadang ngobrol sama saya nangis juga. Ngambil tisu. Ya begitu orang yang berhati lembut. Orang berhati lembut itu gampang tersentuh hatinya. Makanya Bang Haji Rhoma Irama itu maunya begitu. Saya batalkan nasab ente, tapi kita bersahabat. Yang biasanya minjemin marawis, ya kita minjeman lagi. Yang biasanya kita ngobrol, kita tetap ngobrol. Yang biasanya kita ini adalah kerja bareng, kita kerja bareng. Yang biasanya bisnis bareng, kita bisnis bareng. Yang udah kagol punya mantu Balawi, nggak apa-apa, jangan suruh cerai. Kita hanya tidak percaya mereka cucu Nabi. Bukan berarti kita memutuskan segalanya. Itu memang yang diungkapkan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Cuma di framing. Coba lihat itu framingnya. Bang Haji bertobat. Dengerin apa yang diomongin Bang Haji. Apa benar dia ngomong bahwa Balawi sekarang secucu Nabi? Tidak ada. Itu hanya framing-framing. Karena Bang Haji Rhoma Irama pengennya begitu. Saya batalin itu nasab ente bukan berarti kita bermusuhan. Karena memang tidak ada dalilnya. Ente ngaku tahun 895 Hijriah. Sebelumnya tidak ada. Sedangkan orang yang diaku itu hidupnya tahun 345 Hijriah. Nah, di dalam tahun 345 Hijriah sudah ada kitab nasab, keturunan Nabi dicatat semua, tapi ente nggak ada. Katanya ente turunan Ubed. Ubed nggak dicatat sebagai keturunan Nabi. 550 tahun. Di dalam kitab Silsilatul Alawiyah tidak dicatat. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak dicatat. Muntaqilatut Talibiyah tidak dicatat. Al-Majdi tidak dicatat. Itu semua di abad 5. Masuk ke abad 6 ada kitab karya Imam Al-Fahru Raji, Kiai Haris. Imam Al-Fahru Raji itu seorang ahli tafsir, ahli usul fikih. Kalau ada lafaz al-imam dimutlakkan dalam usul fikih, maka al-muradu al-imam ar-razi. Nah, beliau menulis kitab nasab. Beliau menulis kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau menulis Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubed. Itu tahun 597 Hijriah. Kemudian muridnya penulis kitab Al-Fahri itu wafat 614 Hijriah. Menulis juga tidak ada nama Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Nusan, kemudian kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang nulis bahwa Habib ini putune Kanjeng Nabi. Tidak ada. Lah lamun wis mengkono niku premen kita arep dikon dipaksa-paksa ngakui. Wong kita wis ngedeleng kita belaka.